Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para sahabat-sahabat Santri Andalas dimanapun berada. Tak lupa kami mendoakan semoga selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, dimurahkan rezekinya dan dikabulkan semua hajatnya. Insyaallah. Malam ini berjumpa kembali dengan kami tim Santri Andalas. Kali ini dengan tema yang berbeda, bukan pengobatan lagi. Kali ini kita coba Seorang salik menarik atau meminta izin untuk menghadirkan siapapun yang diizinkan oleh guru untuk bercerita tentang perjalanan seorang salik. Nah, perjalanan seorang salik itu adalah diri manusia yang melakukan perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Jalan itu adalah thariqah. Thariqah itu jalan. Jadi salik itu manusia yang sedang melakukan perjalanan lah, umpama seperti itu. Terus kemudian apa saja sih sebenarnya rintangan, arahannya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan seorang salik itu sehingga sampai kepada apa yang dinamakan orang itu sampai kepada yang dimaksud gitu. Gitu. Nah, kita coba menghadirkan dari sisi goibnya siapapun yang hadir atas kehendak guru kita, mudah-mudahan dia bisa menjelaskan semua apa yang selama ini kita ingin ketahui tentang perjalanan seorang salik itu seperti apa ya. Mohon doanya pemirsa, teman-teman semua, semoga kita diberi kelancaran. Sudah siap ya? Mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta tubuh mediator dibentengi. Assalamualaikum malaikat yang dalam sorban ranjing sang yang hujan warna. Saya minta membentengi tubuh mediator dari penyusup-penyusup yang tidak diinginkan masuk. Bentengi semua. Jika ada yang coba menyusup atau mencoba memaksa masuk, secara otomatis dia akan hancur. Energinya jarak 5 km sudah terpental. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sang yang nur cahaya nirwana, saya minta dihadirkan siapa saja yang bisa bercerita tentang perjalanan seorang salik sehingga mencapai apa yang diharapkan. Dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, saya minta siapapun dihadirkan Allah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, kalau boleh perkenalkan diri. Saya Ungku. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf sebelumnya saja dengan sebutan Ungku. Iya, baik Ungku. Sebelumnya Ungku masuk sudah mengucapkan salam, berarti Ungku sudah muslim. Untuk lebih meyakinkan diriku juga khususnya dirimu, ya Ungku, insya Allah saya akan melakukan syahadat dan juga sholawat, yang insya Allah sholawat tersebut juga tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mohon maaf, saya juga sudah ikut dan juga mengamalkan
apa yang juga cucu-cucu dan anak-anakku amalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya Ungku, bukan kami kurang meyakini, tapi agar mereka, pemirsa, teman-teman, sahabat-sahabat santri Anda juga mengetahui. Insya Allah, Iya. semoga apa yang jadi perbuatan dan tindakan kita, semoga menjadi ridhonya Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Ya Ungku, saya panggil Ungku ya Ungku untuk mempermudah komunikasi. Ungku, maksudnya begini Ungku, kami ingin bertanya tentang perjalanan seorang salik, apa saja hal rintangannya, kemudian sebenarnya seperti apa perjalanan seorang salik itu agar dia mencapai ke puncak yang diharapkan seorang salik. Ungku, bisakah Ungku cerita Ungku? Sebelum saya mulai, saya mohon maaf. Iya Ungku. Kebenaran semuanya milik Allah Benar Subhanahu Ungku. wa ta'ala. Seorang salik itu seorang anak manusia yang melakukan perjalanan dengan melakukan ibadah, syariat-syariat Islam, juga bersamaan dengan hakikat setiap amal ibadah dan perbuatan yang dia lakukan untuk menuju kepada yang Rabb. Itu seorang salik. Adapun untuk menuju kepada yang Rabb, itu tidak semudah dan tidak seinstan jalan. Semasa perjalanan itu pasti ada yang namanya ujian, rintangan dan cobaan. Untuk mencapai itu tidak bisa seorang salik melakukan sendiri amal ibadahnya. Oh gitu Ungku. Ataupun dia melakukan tanpa ada izin, persetujuan, atau yang dinamakan dengan talqin. Talqin ya Ungku ya. Daripada seorang wali mursyid, yang mana wali mursyid tersebut yang betul-betul memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang tunjuk. Wali mursyid ya Ungku ya. Mursyid. Iya. Dan mursyid yang benar-benar emang ditunjuk sebagai mursyid yang bersambung sanadnya. Benar anakku. Iya. Tidak sembarangan mursyid. Jadi seorang salik ini apakah dia bisa artinya bisa melakukan perjalanan mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak ditalkin oleh mursyid Ungku? Kalau dia melakukan ibadah apapun
pun, Iya. atau tanpa ada seorang guru mursyid dan tanpa ada yang disebutkan dengan talqin, Iya. sudah pasti anakku, sudah pasti itu akan tersesat dan tidak sampai. Nah, di sini peran andil makhluk-makhluk fasik, makhluk-makhluk gaib, menyesatkan seorang salik tersebut, yang seolah-olah dia merasa sampai jalannya, padahal jalan itu jauh belok memutar. Oh begitu. Tanpa disadari seorang salik tersebut. Makanya carilah guru pembimbing yang benar-benar seorang mursyid, yang seperti tadi saya sebutkan, Iya. yang Allah langsung tunjuk Iya. mursyid tersebut. Iya, Ungku. Jadi pertanyaannya, Ungku, untuk yang manusia pada umumnya, kalau sudah punya rasa hati ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi manusia tersebut tidak mengetahui mursyid itu yang mana, Ungku, harus bagaimana dia, Ungku, cara mencarinya? Hati, tuntunan hati. Oh ya. Tuntunan hati itu Allah yang memberikan. Tidak bisa kita memaksakan juga, walaupun tahu orang tersebut benar-benar mursyid yang Allah tunjuk dan baginda Rasul langsung yang melantiknya di atas langit. Kalau hatinya tidak Allah bukakan dan gerakkan, tidak akan dapat ketemu. Iya, iya. Iya, umpamanya walaupun kita berhadapan langsung kepada mursyid tersebut, ketika hati itu tidak digerakkan Allah, maka akan tertutup juga, ya, Bu, ya? Seperti yang saya sebut, sudah jelas mursyid tersebut di hadapanmu, anakku. Iya, iya, Bu. Kalau Allah tidak akan membukakan hatimu, tidak akan kamu ikut, apalagi kamu percaya kepada mursyid tersebut. Ya, kan benar juga, berarti ada pepatah yang bilang bahwasanya semua itu atas kehendak Allah, bagi para salik juga itu dikehendaki Yang Allah. membolak-balikkan hati hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-sekali memvonis orang, walaupun dia seorang penzina, pemabuk, bisa jadi besok atau lusa dia orang yang paling ingat dan ingin dekat kepada Allah. Iya, iya, benar. Bisa jadi hari ini kamu yang berusaha dekat dan ingin beribadah terus kepada Allah, ingin mengabdi sepenuhnya sebagai seorang hamba. Bisa jadi besok atau lusa Allah merendahkan kita serendah-rendahnya. Tetapi insya Allah, kalau kita sudah dapat bimbingan seorang guru pembimbing yang namanya mursyid, yang sanad silsilahnya tersambung sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu diingat, anakku, langkah awal insya Allah jalannya sudah nampak, kita
kita menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tetapi perlu diingat, tidak akan ada jalan yang lain dibuat bangsa fasik beda dengan cara ibadah sendiri dan belajar mengkira-kira apa yang dibuat untuk dekat kepada Allah. Iya, iya. Dan seperti yang saya sebutkan, untuk seandainya pun seorang salik sudah ikut amalan untuk jalan kepada Allah tadi yang dinamakan dengan thariqah. Thariqah ya Empu ya. Tetapi itu tidak semudah juga anakku melakukan perjalanan itu tadi. Iya. Itu akan diuji dengan cobaan, ujian. Iya, ya dengan tempaan ya Empu ya. Di situ akan kelihatan dan nampak keteguhan hati seorang salik tersebut. Akan diuji hartamu, akan diuji sakit anak istrimu, akan diuji dengan masalah-masalah pekerjaan dan teman-temanmu. Jadi tidak ada yang mudah dan segampang itu juga. Di samping walaupun kita sudah tahu jalan menuju pada Tuhan dengan bimbingan guru mursyid yang sanadnya sudah jelas, bangsa fasik juga tidak akan diam. Dia akan terus mencari apa kelemahanmu, apa nafsu-nafsumu yang dia terus bangkitkan dalam tubuhmu. Dia akan terus mencari apa kelemahanmu, apa kesenangan nafsu-nafsumu untuk mengganggu, bahkan menggagalkan seorang salik tadi menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dia keluar lagi di jalan itu ya Empu ya. Benar, tetapi itu juga skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kembali kepada Allah tadi yang menghendaki. Keuanganmu terus merosot, walaupun kesehatan istri dan anakmu serta orang tuamu di masa perjalananmu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagian daripada proses ujian dan cobaan. Kalau sampai di hatimu terbersit tidak terima, tidak ridho dan tidak ikhlas, itu sudah menghambat perjalananmu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di jalan thariqah ini. Jadi halus ya Empu ya. Kadang-kadang Allah sebagai seorang salik itu, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kenapa Empu ada penyusup Empu? Tidak, insya Allah anakku. Alhamdulillah. Mungkin dengan ridho beliau juga. Alhamdulillah. Apa yang saya tahu, apa yang saya bisa akan saya utarakan. Iya, terima kasih Empu. Ya emang kadang sebagai seorang pejalan atau seorang salik tadi itu berarti untuk berjalan yang benar menuju kepada Allah itu hanya kepada thariqah ya Empu ya, hanya di jalan itu kita bisa. Benar. Atau menurut Empu ada jalan lain, karena kan mungkin teman-teman semua itu sudah dari kecil mereka diberitahu tentang pendidikan agama dan cara mendekatkan diri kepada Allah secara umum. Benar, itu kan syariat-syariat. Ya, betul Empu. Tetapi apakah kamu tahu? Mungkin ada
sesuatu ajaran yang memang mungkin dulunya Rasulullah ajarkan, Iya. walaupun isinya untuk kebaikan. Tetapi di sini pentingnya guru mursyid tadi yang saya sebutkan, yang sanad. Dengan arti sanad itu seorang mursyid mempunyai guru, dan gurunya juga dulu mempunyai guru, terus sampai naik ke atas sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah ajaran yang langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjaga murninya anakku. Hanya itu yang membuat kuat dan cepat sampai tadi menuju jalan yang dinamakan jalan itu ya Torikoh ya, jalan. Dan torikoh yang dibimbing oleh mursyid. Jadi begini untuk pertanyaannya, mursyid itu apakah setiap torikoh itu ada mursyidnya, Ungku? Pasti ada. Ada ya? Pasti ada. Pasti ada. Cuman ada juga torikoh yang dibuat sendiri. Oh iya. Ada juga mursyid yang diangkat sendiri, baik dirinya sendiri yang mengangkat dan juga pengikut dan para muridnya. Tetapi untuk mengetahui secara nyata, mursyid kan punya guru. Iya. Gurunya sudah pasti dapat kabar dari baginda Rasulullah akan menunjuk mursyid pengganti. Iya. Jadi sang guru tersebut memberitahu kepada muridnya yang mana dan apa yang disampaikan baginda Rasulullah. Itu bukti secara kasat. Iya. Cuman terkadang seorang salik banyak yang gagal dan tanpa sadar gagalnya. Oh iya. Banyak yang gagal ya, Ungku ya. Banyak. Dan ada juga yang merasa tidak gagal. Nah ini menarik, Ungku. Merasa tidak gagal berarti seolah-olah dia masih tetap merasa dirinya seorang salik yang senang berjalan ya, Ungku ya. Benar. Tetapi sebenarnya jalannya sudah mereh. Sudah miring, sudah keluar dari jalur sebenarnya. Seperti yang sebutkan dari jalan menuju Allah tadi. Iya. Yaitu ada peran bangsa Pasik yang tidak diam dengan seorang salik. Dan ada juga nafsunya baik yang dibangkitkan daripada bangsa Pasik tersebut. Dan ada juga nafsu yang ada di dirinya. Karena torikoh juga dalam melakukan perjalanan bukan hanya sekedar melakukan syariat dan hakikat, ibadah syariat dan hakikat. Tetapi di situ juga kandungannya, ya tadi membersihkan dan menundukkan hawa-hawa nafsu yang ada di diri salik tersebut. Cuma terkadang halus yang tanpa disadari seorang salik tersebut